Mimpi Cobb, Arthur, Yusuf, Imes, dan Tuan Saito berada dalam sebuah mobil dan cuaca di luar sedang hujan lebat. Cobb berusaha membajak taksi yang nantinya akan digunakan sebagai penyamaran untuk menangkap Fisher Junior. Arthur yang berperan sebagai supir taksi tembak itu pun akhirnya bertemu dengan Fisher Junior bersama Imes dan Tuan Saito di dalam taksi. Di mobil yang satunya, Ariadne datang dan masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Cobb. Namun tiba-tiba muncul kereta api besar dan mobil yang ditumpangi oleh Fisher Junior tiba-tiba diberondong peluru oleh sekelompok orang tak dikenal. Di aksi tembak-tembakan tersebut ternyata Tuan Saito terkena tembakan di bagian dada. Mereka pun menuju sebuah gudang tua untuk bersembunyi. Di gudang ini Cobb ambekan kenapa sampai ada sekelompok pembunuh yang menembaki mereka, sedangkan Arthur sendiri mempertanyakan kenapa ada kereta muncul di jalan raya. Ariadne menjawab itu semua tidak ada di dalam desain mimpi yang ia buat. Ternyata Fisher telah mendapatkan pelatihan pertahanan alam bawah sadarnya apabila ia merasa terancam. Mereka pun lalu menurunkan Tuan Saito yang tertembak di bagian dada, namun saat Imes ingin membunuhnya agar segera terbangun dari mimpi, Cobb datang menghalangi. Ternyata di dalam ekstraksi mimpi kali ini berbeda. Orang yang mati di alam mimpi tidak akan terbangun di alam nyata, melainkan akan masuk dan terjebak ke dalam limbo, sebuah alam mimpi tanpa batas dan tanpa bentuk. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan formula Chiu dalam dosis yang cukup besar, dan dalam misi ini hanya Cobb yang sebelumnya pernah masuk ke dalam alam limbo. Mereka membawa Tuan Saito ke lantai atas untuk diobati. Di sini terjadi perdebatan tim. Imes yang pundung dan tidak mau melanjutkan misi memilih tinggal di level mimpi ini. Namun Cobb meyakinkan bahwa tim pertahanan mimpi dari Fisher Junior akan segera datang dan membunuhnya apabila Imes tetap stay tune di sini. Imes pun kasihanan dan akhirnya tetap melanjutkan misi ini bersama tim. Tim ini pun menginterogasi Fisher Junior dan meminta angka kombinasi berangkas pribadi milik sang ayah. Namun Fisher Junior tak mengetahuinya. Lalu datanglah Imes yang menyamar sebagai Browning, paman sekaligus ayah baptis Fisher Junior. Agar tidak liar, kita panggil saja ini Browning KW ya. Browning KW ini diborgol di sebelah Fisher Junior untuk menggali informasi dari Fisher Junior. Terjadi perbincangan dari hati ke hati. Fisher Junior mulai curhat tentang ayahnya kepada Browning KW karena mengira itu pamannya yang asli. Di sisi lain, Cobb dan Ariadne sedang berusaha mengobati Tuan Saito, dan Cobb menjelaskan apabila masuk ke tingkat level mimpi selanjutnya, maka tingkat kesakitan yang akan dirasakan Tuan Saito akan berkurang. Namun apabila Tuan Saito is dead, maka skenario terburuknya adalah Tuan Saito masih bisa terbangun, namun pikirannya akan hilang karena berada di alam limbo alias menjadi Nugelo. Cobb menjelaskan kepada Ariadne bahwa ia pernah berada di alam limbo selama 50 tahun bersama Mal. Akhirnya Cobb menceritakan bagaimana Mal meninggal. Terlalu lama di alam limbo membuat Mal berpikir sebaliknya, di mana alam nyata adalah alam mimpi dan alam mimpi adalah alam nyata. Mal juga menyembunyikan totemnya di alam mimpi agar tidak sadar mana alam mimpi dan mana dunia nyata. Mal menyarankan kepada Cobb untuk bunuh diri agar terbangun di alam mimpi yang menurut Mal adalah alam nyata, meskipun kenyataannya sebaliknya. Mal mengira bahwa anak-anak mereka juga adalah proyeksi di alam mimpi, dan anak mereka yang sesungguhnya sedang menunggu di alam nyata yang sebenarnya adalah limbo. Cobb yang masih berpikiran waras berusaha meyakinkan istrinya itu, namun tidak mempan. Lalu di hari ulang tahun pernikahannya, Cobb masuk ke sebuah kamar hotel untuk menemui Mal. Namun Cobb malah melihat suasana kamar yang berantakan dan melihat Mal sedang nongki di luar jendela gedung sebelah kamar hotel tersebut. Cobb mencoba membujuk Mal untuk masuk ke dalam dan berbicara, namun Mal malah mengajak Cobb untuk melompat bersama dari atas gedung. Mal juga mengatakan bahwa ia telah menulis surat dengan pengacara mereka bahwa Cobb berusaha ingin membunuh dirinya. Cobb yang heran kenapa Mal melakukan itu pun berusaha kembali meyakinkan istrinya bahwa ini adalah dunia nyata. Namun Mal yang kekeh jeung merkedeweng langsung menjatuhkan dirinya ke bawah gedung. Look at me. Oh, no! Jesus Christ! Mal dinyatakan waras oleh 3 psikiater yang berbeda sehingga membuat sulit posisi Cobb yang saat itu berada di lokasi pembunuhan, dan dengan adanya surat wasiat dari Mal yang menyatakan Cobb berusaha membunuhnya. Hal inilah yang membuat Cobb harus pergi meninggalkan anak-anaknya. Saat Ariadne sedang berbicara kepada Cobb, tiba-tiba di luar Cobb melihat pasukan pertahanan Fisher Junior sedang mendekat. Mereka pun masuk ke ruangan tempat Fisher Junior dan Browning KW disandra dan memaksa Fisher Junior memberikan angka kombinasi random kepada mereka karena ada seseorang yang menunggu di kantor ayahnya untuk memasukkan angka kombinasi tersebut. Setelah itu mereka membawa Fisher Junior
dan Browning KW masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan cerita penculikan. Cobb meneteskan setetes ciu kepada Fisher agar tertidur dan tidak mabok saat perjalanan penculikan. Van pun mulai berjalan keluar dari gedung tua tersebut, dan di dalam van Cobb menyarankan untuk menggunakan Tuan Charles pada level mimpi kedua, namun Arthur menolak. Namun akhirnya mereka tetap akan menggunakan Tuan Charles, namun Cobb membutuhkan pengalihan yang akan dilakukan oleh Imes. Di dalam van ini mereka mulai masuk ke mimpi level kedua, namun Yusuf tidak ikut karena sebagai penjaga mereka saat masuk ke mimpi level kedua, sekalian si Yusuf emang lagi nyetir. Di mimpi level kedua diawali dengan Fisher Junior dan seorang wanita yang merupakan samaran dari Imes sedang berbincang di suatu restoran. Cobb datang dan mulai masuk ke dalam perbincangan mereka, sementara Imes yang menyamar sebagai wanita bohai tadi pergi meninggalkan mereka. Di sini Arthur menjelaskan kepada Ariadne bahwa Tuan Charles merupakan cara yang didesain agar seseorang melawan alam bawah sadarnya sendiri di dalam mimpinya. Tuan Charles ternyata adalah penanggung jawab keamanan mimpi Fisher Junior, dan di sini Cobb yang memerankan Tuan Charles. Arthur juga menjelaskan kenapa sebelumnya ia tidak setuju dengan ide tersebut, dikarenakan dengan menggunakan Tuan Charles, maka orang yang sedang bermimpi atau dalam hal ini Fisher Junior akan semakin sadar kalau ia sedang berada di dalam mimpi. Cobb berusaha meyakinkan Fisher Junior bahwa ia tidak aman karena ada seseorang yang berusaha mengambil informasi darinya melalui mimpi. Namun tiba-tiba proyeksi mimpi Cobb masuk, muncul kedua anak Cobb di dalam mimpi dan membuat proyeksi mimpi Fisher menoleh dan curiga kepada Cobb. Di lain tempat, Arthur dan Ariadne mengalami hal serupa, di mana proyeksi mimpi Fisher Junior menoleh dan curiga kepada mereka. Arthur lalu meminta Ariadne mencipok basah dirinya sebagai pengalihan. Dan ternyata itu hanya trik si cabul Arthur saja untuk dapat cipok basah dari si Ariadne. Kehet sih ya. Adegan berlanjut pada Cobb sedang berlari bersama Fisher Junior, namun dikejar-kejar oleh dua orang pria yang merupakan proyeksi mimpi dari Fisher Junior. Mereka masuk ke dalam toilet dan Cobb membunuh dua penjaga tersebut. Cobb memberikan senjata yang didapat dari penjaga tersebut kepada Fisher Junior, namun Fisher Junior malah mengarahkan senjata tersebut ke kepalanya. Ia ingin bunuh diri agar terbangun dari mimpi, namun Cobb mengingatkan bahwa sang ekstraktor mimpi pasti menggunakan ciu jenis baru yang membuatnya bukannya malah bangun tapi malah terjebak lebih jauh di dalam mimpi, hingga akhirnya Fisher Junior tidak jadi bunuh diri. Kembali kepada si cabul Arthur dan Ariadne yang memasuki sebuah kamar hotel. Kalem, tenang, bukan mau icikir ya. Mereka di sini sedang mempersiapkan cara keluar dari mimpi apabila misi telah selesai. Arthur melakukan persiapan hentakan dengan memasang bom di ruangan tersebut yang nantinya menjadi jalan keluar dari mimpi setelah misi usai. Namun dapat kita lihat ada sedikit kesangean dari mata Ariadne di sini ya. Kembali ke Cobb dan Fisher sedang berjalan menuju kamar yang ia katakan tempat ia menginap. Saat di lorong mereka bertemu dengan Ariadne dan Arthur yang sudah siap menjalankan misi bersama Cobb. Cobb dan Arthur lalu mendobrak kamar dan menemukan alat ekstrasi mimpi di kamar tersebut. Di lantai bawah, Tuan Saito dan Imes bertemu dengan proyeksi Browning dari alam bawah sadar Fisher Junior dan mulai mengikutinya. Siapa tahu ada petunjuk yang berguna untuk misi ini. Ternyata Browning memasuki kamar yang di kamar tersebut sudah ada Cobb dan Arthur yang berperan sebagai keamanan mimpi Fisher Junior. Di sini Browning diinterogasi oleh Fisher Junior yang mencurigainya sebagai dalang dari penculikan atas dirinya. Cobb menyarankan Fisher Junior untuk mengekstrasi mimpi Browning agar mengetahui kebenaran motif dari Browning terhadap dirinya dan perusahaan ayahnya, dan Fisher Junior pun menyetujuinya tanpa basa-basi. Kali ini Arthur tidak turut serta ke dalam mimpi level ketiga untuk menjaga yang lainnya. Sesaat sebelum masuk ke dalam mimpi, Cobb kembali melihat kenangannya bersama Mao. Di sini Cobb berperan sebagai seorang penembak jitu yang sedang mengintai markas musuh. Lalu adegan mulai berpindah-pindah dari alam mimpi level 1 dan 2, di mana terjadi kejar-kejaran antara tim pertahanan Fisher Junior dengan Yusuf di level pertama dan dengan Arthur di level kedua. Di sini menurut saya adalah salah satu momen epik karena terjadi adegan action yang nggak kriuk alias nggak garing ya. Arthur di sini diikuti oleh dua orang penjaga yang pada akhirnya dapat dia kalahkan. Sedangkan Yusuf sedang kewalahan menghadapi musuhnya dan mobil mereka terjebak di tengah jembatan. Yusuf akhirnya memasangkan earphone yang telah diputarkan lagu kepada Arthur sebagai pengingat bahwa akan ada hentakan sebentar lagi. Lagu ini pun terdengar oleh Arthur yang sedang berada di dalam level mimpi kedua dan yang lainnya di mimpi level ketiga.
Cobb mencari cara yang lebih cepat untuk masuk ke markas musuh tersebut, karena waktu yang mereka miliki tinggal 3 menit di mimpi level kedua dan 1 jam di mimpi level ketiga, yang dimana itu level mimpi mereka saat ini. Ariadne lalu memberitahu bahwa ada jalan rahasia untuk dapat masuk langsung ke dalam markas tersebut, yaitu melalui saluran udara. Yusuf yang sudah tidak tahan digempur oleh tim pertahanan mimpi pun langsung menjatuhkan Van dari atas jembatan. Saat menabrak pagar pembatas, hentakan awal terasa di mimpi level kedua dan ketiga. Di mimpi level kedua terlihat hilangnya gravitasi yang menyulitkan Arthur untuk meledakkan bom yang telah ia pasang sebelumnya untuk membuat hentakan mimpi di level kedua. Pada mimpi level ketiga terjadi salju longsor yang menjatuhkan Tuan Saito dan Fisher Junior yang sedang berusaha memanjat tebing dari markas musuh tersebut. Cobb menginstruksikan agar misi ini harus diselesaikan dengan cepat karena waktu yang mereka miliki di mimpi level 3 ini hanya tinggal 20 menit dan Arthur di mimpi level kedua hanya memiliki waktu 2 menit. Mengetahui ada jalan rahasia dari Ariadne, Tuan Saito dan Fisher Junior langsung menuju ke saluran udara tersebut dan meledakkan pintu masuknya. Sedangkan Imes merebut motor salju dari salah seorang tim musuh dan mengikuti tim yang lainnya kembali ke markas musuh. Di sisi lain, Cobb dan Ariadne yang juga mulai masuk ke dalam markas musuh dan mulai menjatuhkan mereka satu persatu. Di mimpi level kedua, Arthur segera mengambil semua bom yang telah ia pasang sebelumnya, lalu melilitkannya pada Cobb, Tuan Saito, Ariadne, Fisher Junior, dan Imes dengan kabel telepon agar mereka saling terikat satu sama lain saat terjadi hentakan. Cobb dan Ariadne yang sudah berada terlebih dahulu di markas musuh melindungi Fisher Junior dan Tuan Saito yang masih berusaha masuk ke dalam markas tersebut. Di sini tampak Tuan Saito sudah mulai merasakan efek dari tembakan yang dialaminya di mimpi level pertama. Dan untuk berjalan pun ia harus dibantu oleh Fisher Junior. Hingga akhirnya Fisher Junior mampu masuk ke dalam ruangan tersebut, namun ada seseorang yang masuk dan menyelinap ke belakang Fisher Junior. Dan ternyata itu adalah Mal, proyeksi dari mimpi Cobb yang kembali terbawa masuk ke dalam misi. Mal pun memanggil Fisher Junior dan saat ia menoleh, Mal langsung menembaknya hingga ia terjatuh. Cobb pun akhirnya menembak Mal hingga jatuh dan Ariadne segera menyuruh Imes untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam mimpi level kedua, Arthur berusaha membawa rekannya yang telah diikat ke dalam sebuah lift untuk mulai melakukan hentakan. Di sisi lain, Imes dengan cepat memasuki ruangan musuh dan segera memberikan pertolongan kepada Fisher Junior. Namun tiba-tiba muncul Cobb dan Ariadne. Cobb berkata itu sia-sia karena Fisher Junior sudah mati dan mereka gagal. Namun Ariadne ternyata memiliki rencana lain untuk masuk kembali ke alam bawah sadar Fisher Junior yang sedang sekarat dengan membuat mimpi level keempat agar misi ini tetap berlanjut. Akhirnya Cobb dan Ariadne masuk ke dalam mimpi level keempat dan Imes juga Saito berjaga di mimpi level ketiga untuk bersiap melakukan hentakan pada mimpi level ketiga ini. Di sini Imes dan Tuan Saito diberondong peluru oleh tentara musuh. Imes memberikan senjata dan sebuah granat kepada Tuan Saito untuk berjaga apabila ada musuh yang masuk, sementara Imes sendiri bersiap memasangkan bom yang akan menjadikan hentakan di level ini. Pada mimpi level keempat, Ariadne dan Cobb berada di pinggir pantai dan bangunan di sekitarnya mulai runtuh. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Mal yang sedang duduk di rumahnya yang dulunya milik Cobb dan Mal. Mal terlihat sedang memegang sebilah pisau dan mulai memaksa Cobb agar tidak percaya dunia nyata dan tetap bersamanya di alam mimpi tersebut, di dunia yang telah mereka bangun selama ini. Dan akhirnya di sini semua terbongkar bahwa Cobb lah yang telah melakukan inception atau menanamkan ide kepada istrinya sendiri dikarenakan sang istri yang tidak mau bangun dan kembali ke dunia nyata. Hingga ide tersebut ternyata berkembang meski Mal sudah terbangun dari mimpinya. Dan Mal menjadi bingung antara dunia nyata dengan dunia mimpi. Hal itulah yang membuat Cobb merasa bersalah telah melakukan inception kepada istrinya hingga sang istri melakukan bunuh diri karena Mal mengira bahwa dunia nyata adalah dunia mimpi. Kembali ke mimpi level ketiga di mana Imes sedang mempersiapkan bom dan Tuan Saito sedang berjaga di ruangan tempat Cobb, Ariadne dan Fisher berada. Di sini Tuan Saito berusaha keras menahan musuh agar tidak masuk ke ruangan tersebut. Namun karena efek dari tembakan yang didapatnya di mimpi level pertama, akhirnya Tuan Saito tewas di level ini. Di level mimpi kedua, Arthur telah bersiap meledakkan lift dan memakaikan earphone kepada Imes. Imes yang berada di mimpi level ketiga mendengarnya dan bergegas mengambil alat pacu jantung untuk menyadarkan Fisher Junior di mimpi level keempat. Di mimpi level keempat, Cobb sedang bernegosiasi agar dapat menyelamatkan Fisher Junior yang sebelumnya dibawa oleh Mal. Cobb menawarkan dirinya akan tinggal bersama Mal asalkan Fisher Junior dan Ariadne boleh pergi meninggalkan tempat itu, dan Mal menyetujuinya.
Namun ternyata Cobb membohonginya dan malah ingin mencari Tuan Saito yang pada mimpi level ketiga sudah mati. Mal merasa dikhianati dan nyecepkan pisau kepada Cobb. Namun Ariadne dengan gercep langsung menembak Mal untuk menyelamatkan Cobb. Ariadne pun lalu menjatuhkan Fisher Junior dari atas gedung agar terbangun dari mimpinya. Karena di sini Fisher Junior mati bukan menggunakan obat penenang ya. Jadi apabila mati di sini ia akan terbangun di level mimpi sebelumnya. Setelah terbangun, Imes segera menyuruh Fisher Junior untuk membuka berangkas besar yang berada di ruangan tersebut. Saat berangkas terbuka, di dalamnya ada sang ayah yang sedang terbaring di kasurnya. Fisher Junior mendekati sang ayah yang berkata, "Ayah kecewa kau berusaha menjadi seperti ayah." Sang ayah lalu menyuruh anaknya untuk membuka berangkas yang isinya adalah dokumen atau sertifikat dan sebuah mainan kincir angin. Fisher Junior menangis melihat ini dan saat ia menoleh ke ayahnya ternyata sang ayah sudah di end. Imes yang memastikan misi sudah selesai segera meledakkan tempat tersebut untuk menjadi hentakan. Mereka semua mulai kembali ke dalam mimpi level pertama kecuali Cobb dan Tuan Saito. Cobb sendiri masih berada di mimpi level keempat sedang memeluk sang istri yang telah tertembak oleh Ariadne. Mal akhirnya meninggal dunia di pelukan Cobb. Kembali ke mimpi level pertama di mana Van yang ditumpangi Yusuf dan yang lainnya sudah jatuh ke dalam air. Satu persatu dari mereka mulai terbangun dan berenang ke pinggiran, kecuali Cobb dan Tuan Saito yang masih terjebak di mimpi level keempat. Dan ternyata pria tua yang berada di awal mimpi, tukang bakso. Dan ternyata pria tua yang berada di awal film merupakan Tuan Saito, dan Cobb berusaha meyakinkan Tuan Saito untuk kembali ke dunia nyata bersamanya. Namun tiba-tiba Cobb terbangun dari mimpinya dan langsung berada di dalam pesawat bersama para rekannya, di mana itu adalah dunia yang nyata. Ia merasa ada yang janggal di sini. Cobb ragu apakah ini dunia nyata ataukah masih berada di dalam mimpi yang lainnya. Akhirnya Cobb tiba di bandara LA dan dapat melewati bagian pemeriksaannya dengan selamat sesuai janji Tuan Saito. Cobb akhirnya dapat kembali ke keluarganya. Di bandara ia dijemput oleh sang ayah, Miles, yang mengantarkannya ke rumah untuk bertemu anak-anaknya. Karena merasa ragu, Cobb pun mulai memutar totemnya yang apabila totemnya berhenti berputar setelah beberapa saat, maka ia berada di dunia nyata. Namun apabila totemnya terus berputar tak berhenti, maka itu artinya ia masih berada di dalam mimpi, atau dengan kata lain, ia terjebak di dalam limbo. Saat totem sedang berputar, anak-anak Cobb melihat ke arah Cobb dan Cobb yang sangat rindu pisan segera memeluk anak-anaknya. Namun belum sempat kita melihat totem itu berhenti atau tidak, layar menjadi hitam yang artinya film ini sudah habis. Ending yang sangat jadah sekali bukan?